Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. 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 Enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah. Ini ada seorang ulama kiai, dia meninggal hari Jumat, lagi sujud sholat Jumat, lagi jadi imam sholat Jumat. Apa amalannya kok Pak Kiai? Kata bu nyainya bilang, Ustadz, amalan suami saya itu sebenarnya cuma dua. Suami saya itu nggak pernah mau memejamkan matanya sebelum dia melakukan dua hal ini. Satu, kalau sebelum tidur dia duduk di atas tempat tidur, dia nangis. Nangisnya tuh apa? Minta ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim. Dia minta ampun, ya Allah, kalau aku berbuat dosa kepadamu hari ini, ampuni dosaku ya Allah. Kalau aku hari ini berbuat dosa kepada orang lain, aku minta ampun juga. Aku akan minta maaf keesokan harinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, kalau hari ini ada orang lain yang berbuat dosa kepadaku, aku maafkan ya Allah, ridho lillahi ta'ala. Aku gak pengen punya dendam, penyakit hati. Jadi yang bikin orang tidur gak nyenyak itu ternyata penyakit hati. Ini ada seorang ulama kiai, dia meninggal hari Jumat, lagi sujud sholat Jumat, lagi jadi imam sholat Jumat. Apa amalannya kok Pak Kiai? Kata bu nyainya bilang, Ustadz, amalan suami saya itu sebenarnya cuma dua. Suami saya itu nggak pernah mau memejamkan matanya sebelum dia melakukan dua hal ini. Satu, kalau sebelum tidur dia duduk di atas tempat tidur, dia nangis. Nangisnya tuh apa? Minta ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim. Dia minta ampun, ya Allah, kalau aku berbuat dosa kepadamu hari ini, ampuni dosaku ya Allah. Kalau aku hari ini berbuat dosa kepada orang lain, aku minta ampun juga. Aku akan minta maaf keesokan harinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, kalau hari ini ada orang lain yang berbuat dosa kepadaku, aku maafkan ya Allah, ridho lillahi ta'ala. Aku gak pengen punya dendam, penyakit hati. Jadi yang bikin orang tidur gak nyenyak itu ternyata penyakit hati. Seorang wali yang meninggal di sebuah gang sempit dan tidak ada orang yang mau mengurusnya. Bagi penonton video ini semoga mendapat berkah para wali Allah. Kemudian datanglah dua orang dan membawa jenazah orang itu dan meyakinkan seluruh orang untuk mau mengurus jenazahnya. Sesampainya di rumah duka, istrinya yang melihat suaminya telah meninggal kemudian menangis dan berkata, "Malang nasibmu duhai wali Allah." Lalu salah satu dari dua orang itu kaget dan bertanya siapa dia. Lalu sang istri menjawab, "Sesungguhnya suamiku setiap hari membeli minuman keras dan membuangnya," dan berkata, "Aku telah meringankan perbuatan dosa umat muslim, dan setiap hari juga dia mendatangi para pelacur dan memberinya uang," dan berkata, "Aku telah memberimu uang maka tutuplah kegiatan pelacuran hari ini," dan aku berkata padanya, "Sungguh engkau akan dipandang buruk oleh orang-orang." Lalu dia hanya tersenyum dan berkata, "Kelak aku akan mati dan disyolati oleh rajanya para ulama dan rajanya para wali." Seorang wali yang meninggal di sebuah gang sempit dan tidak ada orang yang mau mengurusnya. Bagi penonton video ini semoga mendapat berkah para wali Allah. Kemudian datanglah dua orang dan membawa jenazah orang itu dan meyakinkan seluruh orang untuk mau mengurus jenazahnya. Sesampainya di rumah duka, istrinya yang melihat suaminya telah meninggal kemudian menangis dan berkata, "Malang nasibmu duhai wali Allah." Lalu salah satu dari dua orang itu kaget dan bertanya siapa dia. Lalu sang istri menjawab, "Sesungguhnya suamiku setiap hari membeli minuman keras dan membuangnya," dan berkata, "Aku telah meringankan perbuatan dosa umat muslim, dan setiap hari juga dia mendatangi para pelacur dan memberinya uang," dan berkata, "Aku telah memberimu uang maka tutuplah kegiatan pelacuran hari ini," dan aku berkata padanya, "Sungguh engkau akan dipandang buruk oleh orang-orang." Lalu dia hanya tersenyum dan berkata, "Kelak aku akan mati dan disyolati oleh rajanya para ulama dan rajanya para wali." Suatu ketika Ali bin Abi Thalib berkunjung ke rumah seorang Yahudi. Beliau disuguhi buah anggur. Beliau memakannya, tidak lama kemudian orang Yahudi tersebut menyuguhkan khamar. Lalu Imam Ali mengatakan, "Minuman seperti ini diharamkan untuk kami minum. Sungguh mengherankan, buah anggur kalian makan dihalalkan, khamar terbuat dari buah anggur diharamkan," kata orang Yahudi. Lalu Imam Ali bertanya kepada orang Yahudi, "Apakah kamu memiliki istri dan anak perempuan?" "Tentu saja," kata orang Yahudi.
Yahudi, "Panggillah istrimu putrimu," kata Imam Ali. Lalu Imam Ali meminta Yahudi agar memanggil istri dan putrinya. Sesudah istri dan putrinya datang, Imam Ali berkata, "Tidakkah kau melihatnya? Allah menghalalkan bagimu putrimu atau istrimu, mengharamkan istrimu atau putrimu, padahal putrimu berasal dari istrimu." Sambil tercengang si Yahudi mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib berkunjung ke rumah seorang Yahudi. Beliau disuguhi buah anggur. Beliau memakannya, tidak lama kemudian orang Yahudi tersebut menyuguhkan khamar. Lalu Imam Ali mengatakan, "Minuman seperti ini diharamkan untuk kami minum. Sungguh mengherankan, buah anggur kalian makan dihalalkan, khamar terbuat dari buah anggur diharamkan," kata orang Yahudi. Lalu Imam Ali bertanya kepada orang Yahudi, "Apakah kamu memiliki istri dan anak perempuan?" "Tentu saja," kata orang Yahudi. "Panggillah istrimu putrimu," kata Imam Ali. Lalu Imam Ali meminta Yahudi agar memanggil istri dan putrinya. Sesudah istri dan putrinya datang, Imam Ali berkata, "Tidakkah kau melihatnya? Allah menghalalkan bagimu putrimu atau istrimu, mengharamkan istrimu atau putrimu, padahal putrimu berasal dari istrimu." Sambil tercengang si Yahudi mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tahukah kalian, di langit ketujuh terdapat sebuah pohon yang bernama Sidratul Muntaha. Dinamakan Sidratul Muntaha karena merupakan tempat puncaknya segala sesuatu yang naik dari bumi dan yang turun dari langit. Pohon ini bentuknya seperti pohon bidarat. Pohon ini sangatlah indah, seperti yang disampaikan Nabi. "Ketika aku dimirajkan ke langit ketujuh, aku diajak ke Sidratul Muntaha. Ketika pohon ini diliputi perintah Allah, dia berubah. Tak ada seorang pun manusia yang mampu menggambarkannya, karena sangat indah. Layaknya pohon, ia juga memiliki daun, buah dan akar." Nabi bersabda, "Aku melihat Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Buahnya seperti kendi daerah Hajar, dan daunnya seperti telinga gajah. Dari akarnya keluar 2 sungai luar dan 2 sungai dalam." Kemudian aku bertanya, "Wahai Jibril, apakah keduanya ini?" Dia menjawab, "Adapun 2 yang dalam itu ada di surga, sedangkan 2 yang di luar itu adalah Nil dan Efrat." Tahukah kalian, di langit ketujuh terdapat sebuah pohon yang bernama Sidratul Muntaha. Dinamakan Sidratul Muntaha karena merupakan tempat puncaknya segala sesuatu yang naik dari bumi dan yang turun dari langit. Pohon ini bentuknya seperti pohon bidarat. Pohon ini sangatlah indah, seperti yang disampaikan Nabi. "Ketika aku dimirajkan ke langit ketujuh, aku diajak ke Sidratul Muntaha. Ketika pohon ini diliputi perintah Allah, dia berubah. Tak ada seorang pun manusia yang mampu menggambarkannya, karena sangat indah. Layaknya pohon, ia juga memiliki daun, buah dan akar." Nabi bersabda, "Aku melihat Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Buahnya seperti kendi daerah Hajar, dan daunnya seperti telinga gajah. Dari akarnya keluar 2 sungai luar dan 2 sungai dalam." Kemudian aku bertanya, "Wahai Jibril, apakah keduanya ini?" Dia menjawab, "Adapun 2 yang dalam itu ada di surga, sedangkan 2 yang di luar itu adalah Nil dan Efrat." Nabi Sulaiman disebut memiliki 1000 istri. 1000 istri Nabi Sulaiman itu terdiri dari 700 wanita merdeka yang dinikahi dengan mahar, sedangkan 300 lainnya adalah hamba sahaya. Dari sebanyak itu, Nabi Sulaiman pernah menggauli 100 istrinya dalam semalam. Sulaiman pernah berkata, "Sungguh aku akan menggilir 100 istriku dalam satu malam sehingga masing-masing mereka melahirkan anak laki-laki yang berjihad dengan pedang mereka di jalan Allah." Akan tetapi, ia tidak mengucapkan insya Allah. Kemudian ia menggilir 100 istri dalam satu malam, tetapi tidak ada seorang pun di antara para istrinya yang melahirkan anak, kecuali hanya satu istrinya yang melahirkan setengah anak manusia, lahir dalam keadaan cacat. Setelah itu Rasulullah bersabda, "Kalau saja ia mengucapkan insya Allah, niscaya setiap istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki yang berjuang dengan pedangnya di jalan Allah Azza wa Jalla." Apabila Anda anggap ini bermanfaat, jangan. Nabi Sulaiman disebut memiliki 1000 istri. 1000 istri Nabi Sulaiman itu terdiri dari 700 wanita merdeka yang dinikahi dengan mahar, sedangkan 300 lainnya adalah hamba sahaya. Dari sebanyak itu, Nabi Sulaiman pernah menggauli 100 istrinya dalam semalam. Sulaiman pernah berkata, "Sungguh aku akan menggilir 100 istriku dalam satu malam sehingga masing-masing mereka melahirkan anak laki-laki yang berjihad dengan pedang mereka di jalan Allah."
Akan tetapi, ia tidak mengucapkan insya Allah. Kemudian ia menggilir 100 istri dalam satu malam, tetapi tidak ada seorang pun di antara para istrinya yang melahirkan anak, kecuali hanya satu istrinya yang melahirkan setengah anak manusia, lahir dalam keadaan cacat. Setelah itu Rasulullah bersabda, kalau saja ia mengucapkan insya Allah, niscaya setiap istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki yang berjuang dengan pedangnya di jalan Allah Azza wa Jalla. Apabila Anda anggap ini bermanfaat, jangan